Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, banyak rezeki hari ini. Oke guys, sekarang saya lagi di kantor bersama orang yang nomor 1 di desa saya. Jadi siapa dia? Kita kenalan dulu ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Mister Kempot. Kayak Pak Kadus ya. Pak Kadus. Kalau biasa disering disebut bukan kepala kampung, kepala dusun ya. Jadi perkenalkan dulu Pak, namanya siapa dan umurnya berapa? Okay. Umur dulu. Iya, umur. Umur hampir 50 sih. 50. Umur hampir 50. Hampir ya, masih hampir. Itu masih rempet. Jadi kalau nama tuh Sujarwo. Banyak kan panggilan Jarwo. Jarwo tuh sekarang diplesetkan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Ya. Iya. Apa? Jadi kita nggak terlalu guys ya, serius sangat. Jadi kita sambil bergurau ya. Jadi nggak terlalu kita panik ya. Jadi Bapak Kepala Desa ini udah termasuk lama ya memimpin desa saya ini. Jadi udah berapa kali Pak menjabat sebagai Kepala Desa? Jabat 2 kali. 2 kali. Satu kalinya itu 6 tahun. 6 tahun. Jadi kali 2 lah. Oh 12 Pak. 12 tahun tapi masih kurang 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Jadi nanti sekitar Mei 2022 itu sudah berakhir. Sudah bergantian Pak ya. Sudah PCS. Habis masa jabatan. Oke guys. Jadi sebentar lagi Bapak Kepala Desa ini mau nyalon lagi atau enggak Pak? Tergantung. Tapi kayaknya enggak. Enggak sih. Oke. Jadi guys, inilah Bapak Kepala Desa ya yang memimpin desa saya. Nah, beliau yang memimpin selama kurang lebih hampir 12 tahun. Cuma masih kurang ya 5 bulan lagi Pak ya. Jadi di era Bapak mungkin dalam pengalaman Bapak sebagai kepala desa di sini, mungkin pengalaman yang susah. Kira-kira apa Pak di sini Pak? Mungkin dari era Bapak mungkin dari pembangunan ataupun dari maksudnya membangun jalan itu di sini susah. Jadi sebagai pemimpin itu sebetulnya nggak ada yang susah, asal semuanya dipelajari dari bawah. Sudah itu pembangunan prinsipnya itu memang kebutuhan masyarakat dan kemauan masyarakat, bukan kemauan kepala desa. Bukan kemauan kepala desa, jadi keinginan masyarakat. Iya, kalau keinginan kepala desa otomatis itu akan susah diterima oleh masyarakat karena ya itu tadi, kalau idenya kepala desa yang kita utamakan kemudian masyarakat nggak sepaham, jadi untuk berjalan ya tetap aja terkendala nanti di lapangan. Jadi gimana supaya tidak susah? Jadi kita harus nurut sama masyarakat, kemauan masyarakat. Kalau itu apa yang diminta. Kalau enggak, ibaratnya kan kalau nggak terbentuk dengan peraturan Pak ya. Iya, peraturan itu. Jadi kita sesuaikan kemauan masyarakat apa, kita cari istilahnya aturan yang berlaku. Jadi nanti baru kita sesuaikan. Kemungkinan bisa dijalankan, kita jalankan. Jadi Pak, mengenai vaksin ya Pak, vaksin. Jadi untuk warga kita kan sekarang di desa kita kan alhamdulillah, termasuk desa kita ini kan sekarang nggak ada yang terjangkit COVID-19 gitu. Jadi di desa kita ini kira-kira udah berapa persen Pak yang udah vaksin? Kalau terakhir dengan yang kemarin itu kalau 70% sudah lebih. Jadi 75 mendekati 80. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dengan demikian otomatis desa kita sudah terbentuk
apa namanya community atau komunitas di lingkungan desa kita khususnya kan gitu. Mudah-mudahan dengan demikian walaupun ada yang terjangkit tidak menularkan ke masyarakatnya atau ke keluarganya, karena sebagian besar keluarga walaupun hanya 2 orang ataupun 3 orang nggak semua vaksin tapi sudah vaksin sejak tangga. Jadi kalau yang belum kebanyakan biasanya karena lanjut usia, karena penyakit bawaan biasanya seperti itu. Ini yang kemarin bahannya yang nanya di desa Mr. Kempet kok udah ada yang bikin acara pernikahan atau acara kondangan gitu. Nah, kira-kira Pak, masalah itu gimana? Maksudnya kok udah ada yang bikin acara gitu loh Pak? Ya kalau bikin acara kemarin karena kita lihat kondisi juga masyarakat sudah kebanyakan vaksin sudah 70%, sudah itu di Merangin juga masih sudah turun level dari level 3 ke level 2. Jadi dari situ dari pemerintahan juga sudah memperbolehkan. Intinya ya tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker kan gitu. Jadi setiap yang mempunyai hajatan itu harus menyediakan masker, cuci tangan. Itu biasanya sama itu tempat duduknya nggak boleh rapat, jaga jarak. Jadi harus jaga jarak ya, sama pasangannya juga jaga jarak. Ya ini Pak, selama menjabat ya mungkin dari Bapak mungkin gini Pak, kira-kira yang sudah Bapak lakuin di desa ini mungkin dari hobi, mungkin dari kesenangan, misalnya seperti ini, mungkin dari komunitas, ya seperti kolam lele, kelompok lah Pak, seperti kalau bahasa yang kita sering sebutkan kelompok, mungkin dari kelompok lele ataupun kelompok sapi. Kita kan punya BUMDes itu kan. Kita kan BUMDes itu kan banyak penghasil uangnya gitu kan. Mulai dari tenda. Kira-kira Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan mungkin dari soundnya atau apa gitu. Mungkin ada yang menonton kan bisa datang ke sini. Jadi untuk usaha BUMDes itu memang berawal dari pertama pengen meningkatkan penghasilan BUMDes itu sendiri guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi makanya kita harus kreatif dalam mengelola usaha. Jadi pertama dulu kita bangun toko. Jadi itu menyediakan sembako dan toko pupuk waktu itu ya, sembako. Kemudian berkembang dalam penyediaan alat pesta, berupa tenda, kursi, meja kan gitu. Terus kemudian juga ada kolam lele, kemudian hidroponik. Kolam lele bioblok sekarang masih berjalan. Cuman kalau hidroponik sepertinya masyarakat kurang menerima ilmu itu karena di sini masih mudah untuk bertanam, jadi nggak perlu teknologi yang lebih canggih untuk menanam sayuran. Itu tanam di tanah aja udah cukup, gitu, udah subur, jadi nggak perlu hidroponik. Sementara petani-petani yang modern kan maunya bersih, nggak kotor dengan tanah, dengan hidroponik. Nah, itu ternyata nggak ini ya kurang bisa menerima masyarakat karena dianggap terlalu rumit. Dan kalau sistem penjualannya juga susah Pak ya? Susah karena harganya otomatis beda, lebih mahal daripada yang konvensional. Karena kalau petani biasa itu jualnya banyak, kalau hidroponik itu nggak terlalu banyak ya. Cuma kualitasnya itu lebih bagus gitu dong, hidroponik. Nah Pak, kemana kan ada acara itu kan sound gitu kan. Itu kembali ke ini saya jelaskan ya sebentar. Masalah itu sound itu merupakan kelengkapan pesta daripada usaha BUMDes. Karena apa, setelah ada tenda, ada kursi, sementara masyarakat kok belum ada punya sound system. Jadi untuk acara itu supaya lebih mendukung, makanya
saya juga hobi di sound system, makanya saya menganggarkan untuk tahun 2021 ini satu set. Satu saya berarti Pak. Satu set sound system gitu. Jadi lengkap ya? Lengkap. Jadi di situ dengan kita menerapkan ya sistemnya itu semuanya pabrikan. Jadi intinya memuaskan pendengar supaya nggak kecewa untuk pendengarnya. Jadi kita nggak perlu alat banyak, cukup power dengan mixer digital. Jadi dengan demikian kita nggak terlalu ribet membawa equalizer atau aksesoris segala macam. Jadi lebih ringkas gitu. Tapi suara bisa maksimal, bisa memuaskan pengguna gitu. Jadi ya silahkan kalau ada yang mau menggunakan atau masyarakat di luar maupun di desa ini silahkan. Nah, nanti saya akan kasihkan nomornya di bawah ini untuk pengurusnya ya. Jadi untuk di desa saya ya khususnya ataupun di luar desa saya kalau mau menyewa sound langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Jadi Pak mungkin ini durasinya masih banyak ya, kita tanya satu lagi. Ini kan di era Pak Jokowi selama menjabat Bapak pembangunan Pak, ini saya tanya pembangunan udah apa aja Pak yang kira-kira yang dibangun di era Bapak ini? Ya sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi karena dengan kepemimpinan beliau itu ada penyaluran dana dari pusat berupa dana desa. Dengan demikian kita lebih terbantu, tidak menunggu anggaran dari kabupaten atau istilahnya dulu proyek paketan dari kabupaten gitu. Jadi kita bisa melaksanakan sendiri, lebih bisa melaksanakan. Jadi itulah kita bisa membangun sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa menunggu persetujuan dari dewan. Biasanya harus kita nunggu dulu baru kita bangun gitu. Kira-kira Pak yang masih ingat kira-kira apa Pak? Kayak mungkin sumur bor atau apa gitu. Ya kalau sumur bor alhamdulillah itu setiap RT dari 6 ya. 6 RT sudah ada sumur bor masing-masing, dan ada juga satu RT yang punya 2 sumur bor ya, RT 6. Kemudian ditambah lagi untuk sanitasi itu Pamsimas itu bekerja sama antara dinas PUPR dengan desa. Jadi sumur bor itu adalah sarana air bersih guys. Jadi bukan apa intinya sumur bukan sumur gali ya, sumur yang dibor gitu loh. Jadi banyak kok yang udah dibangun di era Pak Sujarwo, yang mungkin kalau saya bisa menyebutkan mulai dari Jenase itu parit ya, mulai dari TK Pak ya, TK pembukaan jalan, penambahan gedung TK, sudah itu posyandu, itu toko bumdes itu sendiri, itu jalan usaha tani itu mungkin lebih dari 5 kilo lebih ya, cabang 10 kilo ada, 2 kilo itu satu jalur. Jadi guys itu kurang lebihnya kita bincang-bincang sama Bapak Sujarwo ya, orang yang nomor 1 di desa saya. Kemarin ada yang request coba Kompot temukan saya penonton sama Bapak Kepala Desa. Jadi bedanya Kepala Desa sama Kepala Desa seperti ini guys. Tidak ada bedanya. Punya wilayah. Saya punya. Dusun kita punya wilayah desa. Ada juga tingkat lingkungan Pak RT, gitu punya tingkat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Mungkin ada kata-kata yang salah, dan untuk penonton mungkin itu aja yang saya berikan kepada kalian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya akhiri bersama Bapak Kepala Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking groginya saya guys. Oke, bye bye.